minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja, suasana hati dan pikiran masih baik-baik saja, tetap berusaha istiqomah di jalan Allah, punya keyakinan yang kuat, berusaha. Hari ini keimanan kita harus lebih meningkat lagi. Walau tak mudah, teruslah berusaha. Yang namanya hidup pasti akan terus diuji. Selagi masih ada iman di dalam dada, ujian pasti akan terus ada. Yang terpenting teruslah berusaha meningkatkan kualitas diri kita, berusaha menggali potensi yang ada dalam diri kita dalam kebaikan. Walau tak mudah, yang namanya hidup pasti berat. Hidup adalah perjuangan untuk meraih cinta dan ridho Allah. Jangan pernah berharap hidup seperti apa yang kita pikirkan. Jangan pernah berharap hidup seperti harapan kita. Karena hidup kita dalam kendali Allah. Tugas kita, ikhtiar, lakukan yang terbaik. Berjuang. Harus punya keyakinan kuat. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah, segala permasalahan hidup pasti ada solusinya. Asal kita yakin dan percaya. Tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ujian adalah Allah, dan Allah juga yang akan memberikan solusinya. Insya Allah kita berusaha untuk tetap baik-baik saja. Dengan niat yang baik, insya Allah semua akan bisa kita lewati, insya Allah. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang 5 ujian wanita akhir zaman. Sebelum masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja. 5 ujian wanita akhir zaman. Yang pertama, banyak wanita yang mengejar duniawi dengan kecantikan diri untuk mencari pasangan hidup. Hati-hati, ini ujiannya luar biasa. Lebih banyak nanti kita melihat wanita-wanita yang begitu antusias, begitu ambisius untuk mengejar keduniawiannya. Benar-benar luar biasa, berat. Ujian kita di akhir zaman ini berat sekali. Buat kita para wanita muslimah ini berat sekali. Tapi kita berusaha tetap bergantung kepada Allah. Setiap tahun ujian kita ini semakin meningkat, semakin luar biasa. Tapi Allah menguji sesuai kemampuan hambanya. Maka berusaha kita jangan sampai ketinggalan dalam ilmu, dalam keyakinan harus kuat. Tetap istiqomah. Terus jalin silaturahim dengan saudara-saudari kita seiman seagama. Kuatkan keyakinan kita akan janji dan sumpah Allah. Kalau kita sudah tahu janji dan sumpah Allah, kita meyakini, pasti kita berusaha. Dalam kehidupan ini kita harus lebih berusaha untuk lebih baik lagi. Perbaiki diri kita lebih baik lagi. Tak ada waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Tak ada waktu untuk mengurus kehidupan orang lain. Sibuklah bagaimana kehidupan kita lebih baik lagi, akhlak kita lebih baik lagi, berusaha. Oke, wanita yang banyak mengejar keduniawian dengan kecantikannya, berusaha memikat yang bukan mahramnya, menghalalkan segala cara. Nauzubillah min zalik. Semoga kita para muslimat dijauhi dari fitnah duniawi. Berhati-hatilah dalam pergaulan. Berhati-hatilah dalam memanfaatkan media yang ada saat ini. Berusaha tetap bergantung kepada Allah, karena ujian kita di tahun ini, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, kita benar-benar dituntut harus bisa menguasai diri kita, menguasai hati dan pikiran kita. Tetap punya keyakinan kuat. Allah itu tak pernah tidur, terus mengawasi kita setiap harinya, 24 jam setiap hari. Kalau kita merasa diri kita diawasi, pasti kita akan takut melakukan kesalahan, apalagi dosa.
Oke, yang kedua, ujian wanita akhir zaman. Wanita yang membuka hijabnya dan berusaha mencari perhatian yang bukan mahramnya. Nauzubillah min zalik. Jangan main-main dengan hijab yang sudah kita pakai. Malulah kepada Allah, bukan kepada manusia. Malulah kita dengan Allah. Kita berhijab karena Allah, bukan karena paksaan atau hanya untuk penilaian manusia. Luruskan niat. Kita berhijab karena ingin menutup aurat kita. Wajib wanita muslimah menutup dirinya, menghijab dirinya untuk menjauhkan dari fitnah dunia, agar selamat hidup kita di dunia dan akhirat, insyaallah. Yang ketiga, wanita, banyak kita ketemui nanti wanita yang lebih agresif dari laki-laki. Banyak sekali kita ketemui sekarang. Wanita-wanita yang katanya berpendidikan, yang tahu agama, tapi dalam perilakunya tidak mencerminkan. Nauzubillah min zalik. Inilah akhir zaman. Hati-hati, nanti kita akan banyak ketemu dengan kemunafikan. Itu ada di Al-Quran, banyak sekali dikaji tentang kemunafikan. Jangan memakai topeng yang banyak, berganti-ganti casing tiap harinya. Hati-hati, berusaha tetap bergantung kepada Allah. Bagi kita orang tua, hati-hati, jaga anak-anak kita dari pergaulannya. Orang tua akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Berusaha menjaga pergaulan anak-anak kita di luar sana. Apalagi yang punya anak perempuan, hati-hati. Makanya sedini mungkin bekali dengan keagamaan yang kuat, keyakinan yang kuat. Takutlah kepada murka Allah. Sekarang ini dunia sudah terlalu banyak azab yang Allah timpakan. Itu karena ulah tangan kita. Jangan sampai Allah lebih murka lagi. Berusaha memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Yang keempatnya, banyak kita temui wanita bekerja dengan segala cara. Malah wanita bekerjanya lebih luar biasa dari laki-laki. Berusaha banting tulang, kerja keras, menafkahi keluarga. Banyak kita ketemu saudari-saudari kita yang bekerja yang tak mengenal lelah. Dari pagi sampai malam rutinitasnya tak berhenti. Tidur tak lama, aktivitas lagi tak sadar telah menzolimi dirinya. Nauzubillah min zalik. Jauh dari Allah. Hidup ini hanya sebentar, tidak lama. Hati-hati, takutlah murka Allah. Saya sampaikan ini semua. Ini tanda sayang saya kepada saudari-saudariku semua. Jaga diri kita dari fitnah duniawi. Hidup tak lama. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Berusaha lebih memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Ini ujian wanita akhir zaman. Semua sudah ada di Al-Quran. Tidak ada yang aneh sebenarnya apapun kejadian di zaman sekarang. Tapi kita berusaha harus cerdas. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi, melakukan sesuatu yang hanya nanti akan menghancurkan diri kita sendiri. Ingat, saat kita sakit yang merasakan kita sendiri. Kemudaratan yang datang ke dalam diri kita itu barangkali tanpa sadar kita yang mengundangnya. Hati-hati, makanya dekati Allah lebih dekat lagi.
lakukan hal-hal yang berkualitas, jangan formalitas. Banyaklah berzikir, istighfar. Jangan melalaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Berusaha kita untuk selalu taat kepada Allah, dekat kepada Allah, agar selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Yang kelimanya, wanita. Yang kelima adalah wanita yang mudah galau, yang tak mau menikah. Banyak sekali. Yang kelimanya, wanita yang mudah galau, atau wanita yang tak mau menikah, atau wanita yang belum menikah. Jadi yang wanita mudah galau, mudah baper, mudah hanyut dalam suasana, lemah imannya. Wanita-wanita akhir zaman yang lebih banyak menurutkan hawa nafsunya karena jauh dari Allah. Jadi berusahalah kita menjadi wanita yang tegar, yang kuat. Jangan lemah dengan keadaan apapun juga. Berusaha. Hari ini harus lebih baik lagi, harus lebih meningkat lagi. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Saya berusaha terus mengingatkan saudari-saudari saya, apalagi yang dari komunitas single parent, harus kuat. Wanita akhir zaman, ya seperti inilah yang kita temui sekarang ini. Saudara-saudari kita yang berusaha untuk menafkahi keluarga, berusaha menafkahi dengan kerja keras, berusaha ingin meraih harapan dan cita-cita, namun jauh dari Allah. Ini miris sekali. Kita berusaha untuk saling mengingatkan saudari-saudari kita dalam kebaikan. Wanita yang mudah galau, ini tanda-tanda yang kelima. Wanita akhir zaman mudah galau, pergaulan yang bebas luar biasa di zaman sekarang ini. Nauzubillah min dzalik. Karena media ini luar biasa, kalau tidak cerdas menggunakan smartphone yang ada dalam genggaman kita akan diperdaya, dibuat tersesat. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusaha harus menjadi wanita yang cerdas, yang bisa memilah-milah, berusaha menjadikan dirinya lebih baik lagi, pantaskan diri kita. Berusaha jadi wanita yang bisa dihargai, dan itu harus diawali. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita, insya Allah orang pun akan menghargai diri kita. Oke, hanya ini bisa saya sampaikan untuk tema hari ini, 5 wanita akhir zaman. Yang pertama tadi, wanita yang mengejar duniawi dengan kecantikan diri untuk mencari pasangan hidup. Yang kedua, wanita yang membuka hijabnya dengan berusaha mencari perhatian yang bukan mahramnya. Yang ketiga, wanita yang lebih agresif dari laki-laki. Yang keempat, wanita yang bekerja dengan segala cara. Dan yang terakhirnya adalah wanita yang mudah galau. Jadi berusahalah kita mengambil pembelajaran dan hikmah, berusaha ambil yang baik, buang yang buruk. Ada pembelajaran yang baik kita kerjakan, ada yang buruk jangan dikerjakan. Dekat kepada Allah, hati-hati, selamatkan diri kita dari fitnah dan api neraka. Karena nanti di neraka itu banyaknya para wanita, karena sulit menjaga lisannya, sulit menjaga perilakunya. Maka berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri, menjadi bahan tafakur buat kita semua. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.